Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Maharani dengan NIM 2209015020016 dari jurusan Akuntansi S1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu aplikasi terkait ERP, yaitu SAP. Program SAP sudah dikenal oleh banyak perusahaan di dunia. Sistem ini sangat membantu pebisnis pemula untuk mengelola berbagai kebutuhan perusahaan. Lalu sebenarnya apa itu SAP? Yuk simak ulasan berikut ini untuk mengenal lebih dekat mengenai SAP dan cara menggunakan SAP untuk bisnis. Apa itu SAP? SAP atau System Application and Product in Data Processing adalah sebuah sistem informasi enterprise yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek bisnis seperti keuangan, logistik, dan sumber daya manusia. Fungsi utama SAP pertama yaitu mengelola keuangan. SAP membantu perusahaan mengelola keuangan termasuk akuntansi, pengelolaan kas, dan pelaporan keuangan. Kedua, mengelola logistik. SAP membantu perusahaan mengelola rantai pasok, termasuk pengadaan, produksi, dan distribusi. Ketiga, mengelola sumber daya manusia. SAP membantu perusahaan mengelola sumber daya manusia, termasuk pengelolaan karyawan, penggajian, dan pelatihan. Manfaat menggunakan SAP. Pertama, meningkatkan efisiensi. SAP membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan mengotomatisasi proses bisnis. Kedua, meningkatkan akurasi. SAP membantu perusahaan meningkatkan akurasi dengan mengurangi kesalahan manusia. Ketiga, meningkatkan transparansi. SAP membantu perusahaan meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang akurat dan terkini. Modul SAP yang populer pertama yaitu SAP FI, Financial Accounting. Modul ini digunakan untuk mengelola keuangan perusahaan. Kedua, SAP MM atau Material Management. Modul ini digunakan untuk mengelola pengadaan dan inventory. Ketiga, SAP HR atau Human Resource. Modul ini digunakan untuk mengelola sumber daya manusia. Keempat, yaitu ada SAP SD atau Sales and Distribution. Modul ini digunakan untuk mengelola penjualan dan distribusi. Dan yang terakhir yaitu ada SAP PP atau Production Planning. Modul ini digunakan untuk mengelola produksi. Contoh penggunaan SAP. Pertama, perusahaan manufaktur. SAP dapat digunakan untuk mengelola produksi, pengadaan, dan distribusi produk. Kedua, perusahaan jasa. SAP dapat digunakan untuk mengelola keuangan, sumber daya manusia, dan layanan pelanggan. Ketiga, yaitu perusahaan retail. SAP dapat digunakan untuk mengelola penjualan, pengadaan, dan distribusi produk. Adapun implementasi SAP. Implementasi SAP memerlukan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat. Berikut adalah langkah-langkah implementasi SAP. Pertama, analisis kebutuhan. Perusahaan harus menganalisis kebutuhan bisnis dan menentukan tujuan implementasi SAP. Kedua, pemilihan modul. Perusahaan harus memilih modul SAP yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ketiga, konfigurasi sistem. Sistem SAP harus dikonfigurasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Keempat, yaitu ada pelatihan pengguna. Pengguna harus dilatih untuk menggunakan sistem SAP. Dan yang terakhir yaitu penggunaan sistem. Sistem SAP harus diuji untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik. Adapun kelebihan dan kekurangan SAP. Kelebihannya yaitu pertama, mengintegrasikan proses bisnis. SAP dapat mengintegrasikan proses bisnis yang berbeda-beda dalam satu sistem. Kedua, meningkatkan efisiensi. SAP dapat meningkatkan efisiensi dengan mengotomatisasi proses bisnis. Ketiga, meningkatkan akurasi. SAP dapat meningkatkan akurasi dengan mengurangi kesalahan manusia. Adapun kekurangannya yaitu pertama, biaya implementasi yang tinggi. Implementasi SAP memerlukan biaya yang tinggi. Kedua, kompleksitas sistem. Sistem SAP dapat kompleks dan memerlukan pelatihan yang intensif.
Dan yang ketiga yaitu ketergantungan pada vendor. Perusahaan dapat tergantung pada vendor SAP untuk dukungan dan pemeliharaan sistem. Sekian dari penjelasan aplikasi mengenai SAP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.